Kalau kita percaya akan hal ini, berarti tepat seperti yang pengkhotbah 9 katakan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang paling cerdik. Karena waktu dan nasib, terjemahan bahasa Inggris mengatakan waktu dan kesempatan. Dialami mereka semua. Menguasai mereka semua. Menguasai kita manusia. Salomo menuliskan begini. Ini kebijaksanaan yang Tuhan beri buat Salomo. Yang membuat kita bisa belajar. Bahwa kemenangan tidak selalu untuk yang tercepat. Memang bisa untuk yang tercepat, tapi tidak selalu. Kemudian keunggulan bukan hanya untuk yang kuat saja. Kemudian hikmat, roti bukan hanya untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan hanya untuk yang orang yang pandai-pandai saja. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Maksudnya apa? Buat kita bisa belajar begini. Teman-teman yang merasa punya keterbatasan dan kekurangan dalam hidupmu, dalam hidup kita bisa punya pengharapan. Bahwa tidak selalu kehidupan kemenangan itu tidak selalu untuk yang tercepat atau yang terkuat. Mungkin kita merasa ekonomi kita terbatas. Sekarang kita tahu bahwa ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Siapa yang bisa memberikan waktu dan kesempatan ini? Tuhan. Hanya pribadi Tuhan yang bisa memberikannya. Jadi walaupun kita punya keterbatasan, mungkin temanku punya uang, temanku jauh lebih hebat, temanku jauh lebih pintar. Kita nggak perlu minder kalau kita berjalan bersama Tuhan. Karena waktu dan kesempatan itu akan Tuhan berikan. Hanya Tuhan yang bisa membawa seseorang ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Waktu kita berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, maka kesempatan yang baik itu akan datang. Sekarang yang harus kita lakukan adalah, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Memakai waktu dengan baik, melatih diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Kalau kesempatan itu datang, kamu bisa menangkapnya. Kalau kita nggak prepare diri kita, kesempatan itu datang di depan batang hidungmu sekalipun, udah kasih sama Tuhan, kita tetap nggak bisa ngambil. Kalau kita bukan ahli emas misalnya, itu ada emas batangan di depan batang hidungmu, tertutup lumpur dan kotoran, kita nggak akan pernah tahu itu emas. Tapi buat orang penambang emas, yang tiap hari pegangannya emas, dia akan ngerti itu emas, benda yang berharga, karena dia terlatih untuk itu. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, memakai waktu dengan baik sebisa kita. Dan Tuhan yang akan membawa kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Untuk mendapatkan yang orang dunia bilang keberuntungan. Yang orang lain lihat itu keberuntungan. Padahal tidak. Memang disebut keberuntungan. Itu artinya kita diberkati oleh Tuhan. Dan ada kesempatan yang baik. Di dalam waktu itu ada kesempatan yang baik. Dan Tuhan selalu bermain dengan waktu. Teman-teman baca Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan selalu bermain dengan waktu. Bagi Tuhan, dia di luar ruang dan waktu. Space and time. Tuhan adalah roh. Dia di luar ruang dan waktu. Dia berkuasa atas waktu. Dia bisa lakukan apapun dengan waktu karena dia berkuasa. Kalau perlu diperlambat, diperlambat. Buat kita, anak-anaknya, orang-orang yang mengasihi dia. Tapi dengan tujuan tertentu pasti. Dan di sini kita mengerti bahwa waktu itu sangat penting. Di mana kita bisa berjalan seperti Yesus, di mana setiap langkahnya itu adalah sebuah rhythm of grace. Langkah demi langkah itu penuh dengan kemurahan Tuhan. Ingat waktu di perjamuan Kana, waktu ibunya datang dan bilang sama Yesus,
Mereka kehabisan anggur. Dan apa yang Yesus bilang? Waktuku belum tiba. Yesus selalu tahu kalau bapaknya belum bekerja, dia tidak bekerja. Kalau bapaknya diam, dia diam. Ketika bapaknya mulai bekerja, dia bekerja. Ketika bapaknya bergerak, bapak di sorga bergerak, dia akan bergerak. Dia selalu tahu momentumnya. Kapan dia diam, kapan dia bergerak. Dan dia selalu efektif dan efisien dengan waktu yang dia lakukan, yang dia lewati. Sehingga 33 tahun cukup bagi Yesus untuk menyelesaikan tugas dan panggilannya di bumi ini. Dan kita harus belajar hidup dengan cara itu.